Hari ini kita akan bicara tentang hubby and wifey at war. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah ditelepon sama istri saya. Terus waktu ditelepon sama istri saya, waktu itu dia lagi di bank ya kalau nggak salah ya. Terus waktu itu lagi mau ngomongin soal apa, soal bank gitu, soal salah satu bank gitu. Terus si Lia, istri saya, dia bilang gini sama orang banknya, ya udah ngomong aja langsung nih sama suami saya. Terus dia kasih HP-nya, mungkin dia lihat dulu nih di HP-nya, dia baca, habis itu dia, halo, ya selamat sore Pak Habi. Karena di HP-nya dia, nama saya tulisannya Habi. Jadi selamat sore Pak Habi, saya bilang kenapa Pak Habi? Ya hari ini kita mau ngomongin soal when hubby and wifey at war. Tadi kalau kita perhatikan Pope Francis tadi ngomong bahwa bahwa love is stronger than an argument. Bahwa cinta tuh lebih kuat daripada argumentasi, daripada perdebatan. Love is stronger than an argument. Kita akan lihat hari ini love yang kayak gimana yang stronger than an argument. Kita akan lihat hari ini bahwa masing-masing dari kita dalam relationship pasti punya ekspektasi tertentu. Pasti punya ekspektasi tertentu. Dan setiap ekspektasi ketemu dengan realita. Realitanya itu apa? Realitanya itu adalah waktu orang ngelihat ternyata apa yang dia lakuin itu beda sama apa yang di-expect sama pasangannya. Waktu terjadi perbedaan ini ada gap. Gap ini yang menimbulkan potensial konflik. Yang menimbulkan hubby and wifey at war. Hari ini kita akan ngomongin gimana caranya kita address gap ini. Supaya gap ini nggak bikin war tambah gede. Tapi gap ini membuat hubby and wifey justru makin dekat. Itu yang akan kita bahas hari ini. Oke? Tapi sebelumnya saya mau review dulu apa yang udah kita bahas di 2 kali pertemuan sebelum ini. Kita lagi ada dalam seri tentang relationship. 2 bulan yang lalu kita bicara tentang, ada ingat judulnya apa? Lu kapan kawin? Kapan kawin aja inget. Next, kapan kawin? Kapan kawin itu, waktu itu kita sampai pada kesimpulan kayak begini. When we have become the right person in Christ. Orang seringkali struggle kapan kawin itu pertanyaannya selalu karena belum ketemu orang yang cocok. Belum ketemu orang yang tepat. Kalau semua orang sibuk nyari orang yang tepat, nggak akan ketemu. Karena nggak ada yang sibuk jadi orang yang tepat. Semua orang mikirin gimana caranya dapetin orang yang tepat. Tapi nggak ada orang yang berjuang untuk jadi orang yang tepat. Dan nggak akan ketemu. So the way kapan kawin untuk sampai pada perkawinan adalah we have to become the right person in Christ. Pertama-tama kita harus benar dulu di dalam Kristus. Waktu semua orang mau jadi orang yang benar di dalam Kristus, dan kita akan gampang ketemu orang lain, gampang cocok sama, because we have common values, common purpose, sama-sama mau membangun relationship di atas dasar Kristus dan untuk memuliakan Kristus. So the key to when we get married is when we have become the right person in Christ. Bulan berikutnya, bulan lalu kita bicara tentang the hidden agenda of saying I do. Kita bahas bahwa when you say I do, you become God's endless gift to your spouse. Kita bicara juga kalau kita bilang I do ke satu orang, it means kita say I do ke banyak orang lain. In fact, ke semua orang lain. Because we say I do to one person. And bulan lalu kita bicara tentang the power of sacrament. Betapa kuasa Allah hadir di dalam sakramen sehingga I do-nya manusia itu diangkat menjadi setara dengan I do-nya Tuhan. Waktu Tuhan bilang I love you. It means that love is not only our human being love, tapi it becomes God's love expressed between husband and wife. Dengan demikian, pilihan manusia diangkat menjadi setara dengan karya Allah. Dipersatukan dengan Allah oleh Allah sendiri dan dipersatukan dengan rahmat Allah. So itu kita bicarakan bulan lalu. So hari ini kita akan bicara, oke, kapan kawin udah jadi right person, and then
saying I do, tapi begitu saying I do, masuk di dalam pernikahan, ternyata is not as smooth as we expected earlier. Yang tadinya kita pikir kalau semuanya udah oke, berarti bakalan oke ke depan, ternyata enggak. Tapi Pope Francis bilang, love is stronger than argument. Maka pertanyaannya, love yang kayak gimana sih yang bisa bikin kita suami istri ini ya, kalau ribut, kalau nggak cocok, itu ada love yang bikin ini nggak tambah rusak, nggak bikin tambah kacau, nggak bikin tambah berantakan, tapi justru mempererat suami dan istri, mempererat relationship. Oke, saya mau ajak kita semua ngelihat 1 Korintus 13 ayat 7. 1 Korintus 13 ayat Korintus 13 itu bicara panjang lebar sebetulnya tentang kasih. Kasih itu sabar, semua orang udah oke. Kasih itu murah hati, semua orang itu udah oke. Tapi ada satu ayat bagian yang ini yang gak gampang buat dipahamin. Karena bagian yang ini is challenging. Apalagi waktu kita udah ketemu konflik di dalam sebuah relationship. I mean, come on. Udah konflik tapi tetap mesti bilang bahwa kalau mencintai, cinta itu menanggung segala perkara. Love bears all things. Cinta itu believes all things. Tetap percaya. Semua, aku tetap mau percaya semuanya tentang kebaikan kamu. Cinta itu hopes all things. Gak pernah kehilangan harapan. Tetap mau berharap semua yang baik. Dan cinta itu endures all things. Bisa bertahan menghadapi apapun semuanya. This is the part yang bagi banyak orang gak make sense. Because at this point, many people, waktu they start to argue, and they have argument, they fight, they have a world war di rumahnya, they decide to quit. They decide to give up. Oke? Nah, setiap kali kita ketemu di sini, setiap kali kita ketemu setiap Sabtu pertama, acara ini nih sebetulnya mau ngajak kita tuh setiap kali mau bantu kita untuk make better decisions in Christ. Sehingga waktu kita lagi ada dalam konflik, kita tahu decision apa sih yang harus kita buat. Pilihan apa yang harus kita buat. Oke? Nah, saya mau ngajak kita semua untuk sama-sama ngelihat. Waktu kita pertama kali married, kita bawa dalam hidup kita expectation. Kita masing-masing dari kita semua punya expectation. Kita semua berpikir bahwa gue pingin nanti di dalam pernikahan gue punya laki gue begini, laki gue begitu, punya rumah, bisa liburan, bisa jalan-jalan, dia ngertiin gue banget, dia punya kepribadian yang sangat kuat, rumah pribadi, kapal pribadi, semuanya harus. Lalu gue berharap dia ngertiin gue berharap dia nemenin gue berharap dia support gue berharap dia dengerin gue berharap dia respect gue berharap dia dengerin gue berharap kalau gue pulang ke rumah bini gue mesti siapin makanan di atas meja, cuciin kaki gue, keramasin kepala gue. I mean all things, it's expectation. Kita semua masuk di dalam pernikahan dengan expectation. And then waktu kita masuk di dalam pernikahan dengan expectation, within short period, kita mulai nemuin behavior yang mungkin gak sesuai sama expectation kita. Karena ternyata gue berharap dia begini. Ternyata dia begini. Gue gak tahu. Setiap kali ketemu gue waktu pacaran dia wangi. Gue gak tahu sejak married kok rasanya. Setiap kali gue ngelihat dia, setiap kali gue ketemu sama dia kok mukanya kayaknya mulus. Setelah make upnya dibersihin, kok jenggot dia lebih banyak daripada jenggot gua. Dulu dia ramah, dulu dia baik, dulu dia selalu on time waktu kita masih pacaran. And waktu dia ngomong I do, gue percaya banget sama semua yang dia ngomongin, because semua yang dia bilang I do, everything yang dia bilang I do, itu udah punya proven track record di belakangnya. Memang bener kok. Dia gak bohong kok, selama ini udah terbukti kok. But then behaviornya ternyata berubah waktu udah sama-sama. And some people yang bahkan belum married, baru pacaran aja juga udah mulai ngelihat antara expectation sama behavior, ternyata udah ada gap, ada perbedaan. Yang di-expect apa, behaviornya apa. Teman-teman, gap ini yang menimbulkan ribut. Saya kan udah bilang, saya maunya begini.
Tapi kan situasinya lagi begini. Gua kan udah ngomong sama lu berkali-kali. Tapi kan ini begini. Oke. Selalu ada gap, dan gap ini adalah benih war. Setiap kali terjadi gap, kita selalu punya pilihan. Pilihannya apa? Ada 2 pilihan. Ada banyak dari kita, begitu ada gap, langsung males. Kamu udah janji pulang jam 7 karena ada dinner sama nyokap bokap. Tapi kenapa kamu pulangnya jam 9? Kamu memang selalu lupa. Kita langsung sampai pada kesimpulan assume the worst. Kita selalu mikir, kamu tuh memang orangnya begitu, yang negatif. Kamu tuh memang begitu. Padahal, setiap kali ada gap, kita punya pilihan antara assume the worst atau believe the best. Paulus bilang, kasih itu bears all things. Kasih itu, walaupun kamu udah dikecewain, kamu tetap believe all things yang baik tentang dia. Kasih itu, walaupun kamu udah kecewa berkali-kali, kasih itu still hopes all things. Kasih itu endures all things. Kasih itu believe the best. Tapi berapa banyak dari kita, begitu terjadi gap, yang kita pilih bukan believe the best. Yang kita pilih adalah assume the worst. And begitu kita assume the worst, kita langsung berpikir negatif tentang dia, dan dia langsung berpikir negatif tentang pasangannya, dan ini menimbulkan gapnya ini makin lama makin gede, makin lama makin jauh, perdebatan makin lama makin sengit, dan gak ada titik ketemu, because everyone assume the worst. Padahal sebenarnya Pope Francis bilang, love is stronger than argument. If we love, if we choose to love. Pilihannya cuma 2 kok, nggak ada yang lain. It's always, pertentangan selalu ada di antara ini. Selalu ada di sini pertentangannya. Konflik selalu terjadi karena ada gap di antara expectation dan behavior. Selalu terjadi konflik karena ini. Selalu terjadi konflik karena ada gap ini. Orang yang memilih untuk believe the best, itu artinya generous dalam memberikan explanation. Mau berkomunikasi positif. Oke, kamu lupa ya beli barang ini. Oh ya, it's okay. Mungkin kamu memang lagi sibuk di kantor, don't worry. I'll handle it. Because I know that you are busy. Done. Nggak assume the worst. Oke, kamu lagi capek ya, kamu jadi nggak ingat gara-gara ini. It's okay. Telat banget nih, it's okay. Take your time. Oke, nanti gue coba atur di sini pertemuannya. Nanti gue coba ngomong sama nyokap bokap karena lu sibuk atau ada kerjaan urgent. Nanti gue akan coba jelasin. Karena ngerti bahwa pasangannya nggak bisa menuhin expectation bukan karena yang the worst. Tapi karena ada alasan yang baik sehingga aku tetap memilih untuk believe the best dari dirinya. Tetap memilih untuk believe the best dari dirinya. Karena kalau begitu kita memilih untuk assume the worst, we reject our partner. Kita reject pasangan kita. Waktu dia bilang, tapi aku sebetulnya gitu, kamu mah udah biasa lah, lu emang ngaret melulu biasanya. Gue udah tahu lah. Gue udah tahu lu emang orangnya berantakan. Gue udah tahu emang lu orangnya pelupa. Gue udah tahu lah, gue udah ngomong berkali-kali sampai bebusa juga, gue udah tahu lu gak bakalan peduli sama yang begini-beginian. Dari awal juga lu kagak pernah inget ulang tahun gue, yang inget mantan gue. Semua, gue punya 15 mantan, 15-15-nya bilang happy birthday sama gue, cuma laki gue yang gak bilang happy birthday sama gue. Oke, gue gak curcol, enggak. So, dan setiap kali kita assume the worst, pasangan kita ngerasa di reject. And guess what? Kita tuh ya,
Kita tuh mendekat sama orang karena kita ngerasa diterima sama orang itu. Kita selalu punya kecenderungan untuk mendekat sama orang yang mana kita diterima sama orang itu. Oke, next. Our hearts are drawn towards acceptance. Di mana kita diterima, di situ kita akan merasa cenderung tertarik untuk mendekat ke situ. Di mana kita diterima. Coba deh, ada kelompok misalnya yang baik, baik banget. Semuanya orang-orang yang hidupnya benar. Tapi setiap kali kita datang ke kelompok itu, kita ngerasanya dihakimin. Karena kita ngerasanya kita orang yang paling berdosa, yang lain orang benar semuanya. Kita mau datang gak ke situ? Walaupun mereka kelompok orang benar. Enggak, karena gue ngerasa dihakimin, gue ngerasa di-reject. Tapi ada kelompok yang isinya mungkin pendosa. Tapi tiap kali kita datang, ayo bro, sini bro, ayo datang, dirangkul, dilayanin, dikasih drug, dikasih ini, dikasih itu. Jangan-jangan kita lebih tertarik datang di kelompok itu. Kenapa? Karena we feel accepted. We always feel accepted, we always come closer to a community di mana kita ngerasa accepted. Di mana kita ngerasa di-reject, kita akan menjauh. Every time a couple, seseorang, suami atau istri assume the worst, dia selalu membuat pasangannya feel rejected. Sehingga hatinya makin menjauh. Tapi setiap kali ada konflik dan dia tetap memilih untuk believe the best, pasangannya ngerasa walaupun dia gagal, dia tetap diterima. And our hearts are drawn towards acceptance. So walaupun gue gagal memenuhi ekspektasi lo, tapi gue tahu gue tetap diterima sama lo. And so what happens, gue akan mendekat ke lo. Karena gue tahu lo menerima kegeblekan, kegagalan gue. So setiap kali kita believe the best, apa yang tadinya jadi potential konflik, justru membawa couples makin dekat. Because they learn that they are being loved by their partners. Sekarang, challenge-nya adalah, waktu ternyata ini berjalan, dan udah ngobrol, udah ngejelasin, udah... Kita ya seringkali ya berpikir ya, bahwa orang kalau pasangan suami istri langgeng, lama, 40 tahun, 5 tahun, 60, 70 tahun menikah gitu ya, lama gitu ya. Seakan-akan gak ada konflik atau gak ada gap di antara mereka. No. Couples who stay a very long time di dalam relationship mereka, itu bukan karena gak ada gap di antara mereka. They know bahwa ada gap di antara mereka. In fact, they know they always have gap between them. But they always choose, they always decide to believe the best of one another. Bukan karena nggak ada gap, bukan karena potensial konflik. Semua pasangan suami istri pasti punya potensial konflik, pasti punya gap. Semua, nggak ada yang nggak. Kalau kita ngeliat ada pasangan suami istri yang romantis banget, yang langgeng banget, bukan karena dia nggak punya problem. Nggak ada pasangan suami istri yang nggak punya problem. Nggak ada pasangan suami istri yang nggak punya gap. Nggak ada pasangan suami istri yang nggak pernah berantem. Nggak ada. Semua pasti punya konflik. Semua pasti punya gap yang berbeda-beda. Tetapi yang stay lasting adalah mereka yang di dalam setiap gap always decide to believe the best. Yang gagal, yang choose to quit, yang choose to give up adalah mereka yang assume the worst. Dan setiap kali ada pasangan suami atau ada istri yang assume the worst, dia berkontribusi terhadap kehancuran pernikahan ini. Tapi ini kan bukan salah gua, itu salah dia. Begitu dia bilang itu salah dia langsung assume the worst terhadap pasangannya. Dan begitu dia assume the worst terhadap pasangannya, dia berkontribusi terhadap kehancuran pernikahan ini. Tapi itu kan salahnya dia. Setiap kali begitu dia ngomong itu salahnya dia berkali-kali dan gak mau merendahkan diri dan terus-menerus bilang ini masalahnya ada di dia. Dia terus-menerus assume the worst. Dia terus-menerus tidak mencintai seperti 1 Korintus 13 ayat 7. Dan setiap kali dia memilih untuk assume the worst, dia membuat gapnya makin luas, makin besar. Nah, tapi kan problem nih, kenyataannya kan hidup gak segampang itu. Kenyataannya ya, tetap aja ada hal-hal tertentu yang udah diobrolin,
perbedaannya begitu jauh dan susah buat diterima satu sama lain. Saya mau ajak kita sama-sama ngelihat ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6 bilang begini, so humble yourself under the mighty hand of God that he may exalt you in due time. Petrus bilang, selama kita lagi ada masalah, selama kita ada konflik yang gak bisa kelar, yang belum bisa di-solve, dia bilang, this is what you need to do. Jangan lari kemana-mana, dia bilang. Jangan memilih membuat decision yang di luar dari apa yang Tuhan mau. Jangan escape dan cari shortcut. Tapi dia bilang humble yourself under the mighty hand of God. Artinya apa? Artinya datang ke Tuhan dan bilang ke Tuhan gini, Tuhan, I'm dependent on you, Lord. I know I cannot take it anymore. It is such a pain in my life. I'm so hurt in my heart. I don't know what to do. But guess what? I choose to stay in you. I choose to stay in you. Humble yourself. Dengan kata lain datang ke Tuhan, merendahkan diri dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak sanggup Tuhan. Ini pernikahan ini rasanya udah no way. Tapi Tuhan aku memilih untuk tinggal di dalam tangan-Mu Tuhan. Stay there. Tapi selama kita stay there, ini bergolak nih. Karena expectation-nya gak terpenuhin. Dan mulai khawatir karena ini mau dibawa kemana ini relationship. Petrus tahu. Makanya Petrus bilang di ayat berikutnya, dia bilang begini. 1 Petrus 5 ayat 7, cast all your worries upon him because he cares for you. Dia tahu bahwa selagi kita dalam keadaan ada gap, dia tahu ini expectation kita nih bergolak nih. Ini gimana ini kalau nggak berjalan dengan benar? Ini gimana ini kalau akhirnya aku makin terluka. Ini gimana nih kalau dia gak putus sama selingkuhannya. Ini gimana nih kalau aku gak bisa putus sama selingkuhanku. Ini gimana ini ternyata kalau selingkuhanku adalah teman baiknya dia. Sementara selingkuhan dia adalah adik angkatku. Dan kami berempat. We love each other so much. Ini gimana ini. Petrus bilang, you know what? Your unmet expectation, selagi kita humble ourselves under the mighty hand of God, cast all your worries upon Him. In other words, bilang begini sama Tuhan, Tuhan aku gak ngerti Tuhan kenapa suamiku begini Tuhan. Dulu Tuhan waktu masih pacaran orangnya oke banget, orangnya baik banget, orangnya rasanya punya kepribadian yang sangat strong. Sekarang dia nggak bisa bikin keputusan, sekarang dia bisanya cuma main-main doang, sekarang dia begini, sekarang dia begitu. Mau dibawa kemana Tuhan relationship ini? Tuhan bilang give it to me. Tuhan aku punya kerjaan, aku punya karir yang aku mau kejar. Tapi waktunya nih tabrakan karena istriku di rumah is so demanding. She wants me to be with her 25 hours a day. What can I do? Tuhan, does He care? Yes. Because He cares for you. Jadwal gue yang padat, penting gak sih buat Tuhan? Datang ke Tuhan, Tuhan jadwal gue padat banget nih Tuhan. Gak tahu mesti diapain ya Tuhan. Do you care? Tuhan akan bilang, do you care? Yes I do. And Tuhan bilang, then I do care. Because I care for you. So setiap hal yang hari ini menimbulkan kita worry dalam relationship, dalam apapun dalam hidup kita ini, gak ada orang yang gak punya worry di dalam hidupnya. Semua pasti punya worry dalam hidupnya. Dan Tuhan cuma bilang, Petrus bilang, cast all your worries upon Him because He cares for you. Ada hal-hal tertentu dalam marriage yang kita gak bisa solve dalam waktu 1 hari, solve dalam waktu 2 hari. He will lift you up in due time katanya. Tapi due time-nya beda. Due time-nya Tuhan sama due time-nya kita beda. Due time-nya kita berharap gini. Gue datang hari Sabtu ke Inspire Young People. Dengerin soal marriage. Hari Minggu gue pergi misa. Hari Senin gue berharap semua masalah gue selesai. Due time-nya gue. Tapi due time-nya Tuhan beda. Due time-nya Tuhan adalah stay humble yourself under my hand. In the meantime, cast all your worries upon me because I care for you. But stay there, don't go anywhere.
Kita seringkali nggak sabar, kita berpikir bahwa it's not gonna work, and then kita mulai cari shortcut, kita mulai keluar dari rencana Tuhan, kita mulai Tuhan bilang no, just stay there. Ada satu dua tips yang saya mau share ke kita semua dalam perjalanan ini. Confess. Kita perlu confess, mengakui bahwa kita seringkali taruh unrealistic expectation atas pasangan kita. Own it, take responsibility. Iya, gua nih kadang-kadang ya naruh ekspektasi yang berlebihan sehingga pasangan gua ngerasa hidupnya tertekan. Kita tanpa kita sadar, we unload semua expectation kita, and kita tuang semuanya ke pasangan kita. Dan kita berharap dia harus memenuhi expectation gue karena yang namanya marriage, ya begitu mestinya. Tapi dia juga punya pandangan yang berbeda tentang marriage. Yang namanya marriage mestinya dia punya ekspektasi, dia tuang semuanya ke pasangannya. And we have to confess bahwa yes, own it. Yes, it's I place unrealistic expectation on my spouse. It's mine. It's mine. It's my expectation. Ini bukan salahnya dia. Ini seringkali problemnya gua. Yang taruh semua desire gua, semua mimpi gua tentang pasangan gua tumpahin semuanya ke atas dia. Lalu yang kedua, setelah kita take responsibility, bilang bahwa yes, I have placed unrealistic expectation on my wife, on my husband. Dia bukan tipe orang yang kayak gitu, tapi gue paksa dia harus begitu, dan gue paksa dia begitu dalam waktu 1 tahun pernikahan dia harus berubah. Sometimes it's unrealistic. Yes, I confess. Yang kedua adalah ask. Ask itu maksudnya apa? Nih ya. Suami-suami di tempat ini, istri-istri di tempat ini, atau calon suami dan calon istri yang punya pacar, ask. Ask apa? Tanya apa ke pasangannya? Coba tanya gini, apa sih ekspektasi gue terhadap diri lo yang buat lo ngerasa tertekan? Apa sih ekspektasi gue? Apa sih yang lo rasa gue expect dari diri lo yang bikin lo tuh ngerasa pressure dalam hidup lo? Kita seringkali nggak tahu loh, kita kira ya emang kan musuhnya begitu. Lalu kita dorong dia supaya dia masuk di dalam kotak expectation kita. Coba ditanya sama dia. Have the courage. Beraniin diri lo, datang ngomong sama pasangan lo. Apa sih expectation gua? Atau apa sih menurut lo expectation gua yang gua taruh atas pundak lo yang membuat lo tuh ngerasa tertekan dalam hidup lo. And we might be surprised sama jawaban dia. Karena kita pikir emang udah selayak dan sepantasnya bukan? Ya jelas lah. Masa gue expect lo? Ya jelas lah gue expect lo begitu. Dan semakin kita ngomong gitu semakin kita pressure dia. Lalu yang kedua ask juga, coba deh ask. Ask your partner, what can I do to make this marriage richer? Apa sih yang perlu saya lakukan supaya bisa membuat relationship ini, pernikahan ini menjadi lebih kaya, lebih indah, lebih happy buat kamu? Catatan, jangan tanya semua expectation-nya dia terhadap dirimu, jangan. Karena nggak semua expectation bisa dipenuhin. Contoh, ini by the way sebelum saya ngerjain ini, saya udah praktek sama istri saya. Jangan tanya semua expectation-nya. Kalau tanya semua expectation-nya ya, misalnya gini, nanti dia akan keluar itu semua expectation-nya. Bayangin kalau dia ngomong gini, misalnya saya nanya ke istri saya, ekspektasi lo apa sih, what can I do, how do you want me to be to make this marriage richer? Terus dia jawab gini, gue expect sebetulnya dari dulu, dari masih kecil, gue expect punya suami professional,
athlete, and popular singer. Apa yang terjadi? Seumur hidup saya mungkin, saya akan ngerasa gak pernah cukup untuk jadi suami yang baik buat dia. Ada some unrealistic expectation. Gak semua ekspektasi lo mesti dikabulin. Dan beberapa hal yang memang lo tahu udah gak mungkin, gak usah diomongin. Oke? At this point, kalau istri gue bilang, gue harap dari dulu gue bermimpi punya suami gondrong. It becomes harder and harder for me now. Oke? So kalau lo udah tahu bahwa laki lo atau bini lo udah pasti nggak mungkin, impossible, 100% impossible to fulfill that expectation, lo nggak usah ngomongin itu ke pasangan lo. Share that with your mom. Oke? Tapi ada hal-hal yang mungkin baik, silahkan diomongin. Supaya masing-masing bisa belajar tahu harapannya apa dan bisa sama-sama saling kenal justru. Dan yang terakhir, reward. Kalau ekspektasinya dipenuhin, reward, kasih reward. Kasih rewardnya misalnya begini. Misalnya gue pingin banget bisa ngobrol sama laki gue nih. Tapi laki gue gak pernah punya waktu. So one day, lakinya pulang lebih awal. So dia bisa pergi, go out, dinner sama lakinya, sama suaminya, dan dia bisa ngobrol sama suaminya. Dan dia happy banget bisa ngobrol sama suaminya. Besokannya, 3 hari kemudian dia bilang lagi sama suaminya, ayo dong ntar malam lagi yuk. Terus lakinya bilang, gak bisa. 2-3 kali gak bisa-bisa. Akhirnya dia ngomel, dia bilang begini, lu ya kalau kemarin bisa, kenapa hari ini gak bisa? Tuh kan, buktinya kemarin bisa kan? Jadi kan sebetulnya lu bisa ninggalin kerjaan lo. Kenapa lu gak mau hari ini ngomong lagi sama gue? Okay. Don't do that. But do this instead. Kalau lo ngerasa dia menuhin ekspektasi lo, dan lo ngerasa happy, habis ngelakuin itu, besokannya WhatsApp dia, leave a note di mejanya dia bilang, thank you, last night it was meaningful for me. I hope we can do it more often. Okay, appreciate dia, reward. It is the reward that gets the couple closer. It is the reward. Kita seringkali lupa, karena setiap kali kita pikir pasangan kita ngelakuin sesuatu yang baik, kita pikir sudah layak dan sepantasnya. Kalau kita bilang sudah layak dan sepantasnya, berarti lo memang harus punya behavior yang sesuai sama ekspektasi gua. Kalau lo nggak begitu, berarti lo memang nggak oke. Don't do that. Believe the best. So in the meantime, dalam perjalanan untuk kita terus-menerus memilih believe the best, under the mighty hand of God, humble yourself, cast all your worries upon God. In the meantime, build that relationship. There is no easy answer. Setiap kali suami, istri ribut dan sebagainya, ada konflik dan sebagainya, it's always the same thing. Sama semua isunya. Isunya cuma satu, ada gap. And we get to choose, gua mau assume the worst atau gua mau believe the best. Semua orang yang assume the worst akan menghancurkan pernikahan. Semua orang yang believe the best akan membangun pernikahan. In the meantime, Tuhan bilang, humble yourself under the mighty hand of God, and I will lift you up in due time. Ayat selanjutnya Petrus bilang begini. This is the best part yang saya paling suka. 1 Petrus 5 ayat 10. Akhirnya Petrus bilang, the God of all grace, who called you to his eternal glory through Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you after you have suffered a little. Tuhan janji, you know what, lu punya problem laki bini. You know what, masih ingat bahan kita bulan lalu dan bulan lalunya lagi? When it's a sacrament, waktu itu sebuah sakramen, ini bukan cuma maunya lu berdua, kata Tuhan. Ini maunya gua juga. So kalau gua juga menyatukan lu berdua, trust me, that I will empower you to love one another. And kalau sampai ada masalah,
Humble yourself, don't make decision di luar rencanaku, kata Tuhan. Humble yourself under the mighty hand of God. Rendahkan dirimu, kita seringkali gak mau merendahkan diri kita karena kita berpikir bahwa keputusan gue lebih benar. Kalau udah begini, ya berarti gak mungkin bisa di-solve. Tapi Tuhan bilang, it's a sacrament, I give you my grace. No, enggak Tuhan. Keputusan gue yang lebih benar. Keputusan gue bilang, it's not gonna work and I'm just gonna give up my marriage. Titik. Tuhan bilang, you know what? Humble yourself under my mighty hand. In the meantime, cast all your worries on me. And the God of all grace, who called you to his eternal glory through Christ, will himself, ditekenin sama Petrus, dia sendiri, Tuhan sendiri. Tuhan bilang, Tuhan gak ngutus orang lain. Tuhan sendiri yang akan restore, memulihkan, confirm, meneguhkan, strengthen, menguatkan, and establish, mengokohkan kamu. After you have suffered a little. Ada janji Tuhan. Kesimpulannya, satu hal. Slide terakhir. Teman-teman, when hubby and wifey are at war, believe the best until God shows his best. Until God shows his best, keep on believing the best. Pasangan yang bertahun-tahun setia menikah jadi kakek, nenek, tua, renta. Bukan karena mereka nggak punya perbedaan. Bukan karena mereka nggak pernah berantem. Bukan karena mereka nggak punya gap. Tetapi setiap ada gap, mereka decide to believe the best. Dan stay under the mighty hand of God. And over a period of time, Tuhan pulihkan lagi. Nanti akan ada lagi masalah lagi. Ada gap lagi. And mereka memilih lagi, believe the best. Tapi kok gak bisa nih Tuhan, rasanya gak tenang Tuhan. Cast all your worries upon me. Tapi Tuhan gak tahan Tuhan, don't worry. Cast all your worries upon me terus, kata Tuhan. And there will come a time Tuhan restore lagi. Heal lagi. Strengthen lagi. Establish lagi. And then they got closer. And closer. And closer. And then nanti ada gap lagi, ada ribut lagi. And choose to believe the best lagi. And setiap kali we choose to believe the best in God, God himself will show his best. Sehingga waktu Tuhan menjanjikan apa yang dipersatukan oleh Tuhan, janganlah diceraikan oleh manusia. Karena Tuhan sendiri yang ikut campur untuk memastikan bahwa cinta Tuhan selalu kuat untuk sustain husband and wife together in him. Thank you.